Selamat pagi, harapan saya kita sehat-sehat semua. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan atau merenungkan firman-Nya pada tanggal 21 November 2022. Karena itu marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan atas pagi yang indah dan bahagia ini. Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, karena itu kami minta dengan kerendahan hati, Roh Kudus mulai yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 2 yang berbunyi, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. 2 Petrus 3 ayat 2 ini bertujuan agar para jemaat mengingat perkataan nabi-nabi kudus dan rasul-rasul tentang hari kedatangan Tuhan. Petrus meneguhkan iman orang percaya dan mengajarkan mereka apa yang jadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam menanti hari Tuhan itu. Mengajarkan mereka agar mereka tidak berdiam diri dan berpangku tangan dalam menanti kedatangan hari Tuhan. Petrus katakan, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Meskipun kedatangan hari Tuhan itu tidak pasti kapan, namun Petrus mengajar mereka agar senantiasa berusaha dan tetap hidup dalam kebenaran, sehingga kapanpun hari Tuhan itu datang, tidak menimbulkan keterkejutan. Ketika Tuhan datang, orang percaya didapati Tuhan tidak bercacat dan tidak bercelah perbuatannya, karena hidup berdamai dengan Allah dan sesama. Untuk itu, biarlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu kepada kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hidup dalam Tuhan, agar keselamatan itu tetap berada dalam genggaman. Dalam menghadapi akhir zaman, kita sama sekali tidak perlu merasa takut dan khawatir. Sebaliknya, umat Kristiani seharusnya merindukan kedatangan Yesus Kristus sebagai peristiwa pembebasan penuh bagi kita. Akhir dari semua ikatan, kemenangan final Tuhan kita Yesus Kristus. Setidaknya ada 4 hal pokok yang perlu kita miliki dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pertama, hidup dan percaya. Kedua, berbalik dan bertobat. Ketiga, menjalin hubungan dan komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Keempat, mentaati firman Tuhan. Keempat prinsip dasar ini akan menuntun orang percaya untuk senantiasa sabar dalam pengharapan, menanti hari Tuhan, sembari melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Dalam menyambut Minggu Advent pertama ini, kita diajarkan bagaimana kita mampu mempertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus, serta menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup dan percaya dengan sungguh-sungguh dan setia padanya. Dengan demikian, sekalipun hari Tuhan itu lebih dahsyat dari air bah atau lebih dahsyat dari Sodom dan Gomora, namun bagi kita yang hidup dalam namanya, hari Tuhan menjadi hari kemenangan terbesar bagi kita. Mari kita songsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan sukacita dan pengharapan yang pasti bahwa kita akan beroleh bahagian dalam sukacita, yaitu surga yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mula yang menanamkan ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami tetap bersukacita dan berpengharapan yang pasti dalam menanti harinya Tuhan,
Kami tidak tahu kapan Tuhan, tapi kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami minta dengan kerendah hati, sembuhkanlah ya Tuhan. Berkatilah obat-obat yang mereka makan, agar obat itu boleh menyembuhkan penyakit mereka. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami berdoa juga buat saudara-saudara kami semua yang mau berangkat bekerja. Tuhanlah yang memberikan semangat yang kuat untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas mereka masing-masing. Berkati, lindungi, sertailah mereka Tuhan, dan pelihara serta jagai juga di dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.